Halo semuanya, selamat datang kembali di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40, yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun nanti. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun, yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Episode kali ini, episode 37. Ini sedikit banyak masih terkait dengan episode sebelumnya ya, tentang apakah kita siap pensiun atau tidak. Mengetahui seberapa besar proyeksi pengeluaran kita, expenses kita saat pensiun merupakan langkah pertama untuk kita tahu apakah kita siap pensiun. Tapi gimana sih cara kita tahu proyeksi kebutuhan finansial kita saat pensiun nanti? Jadi, episode kali ini, yuk kita bahas tentang pengeluaran saat kita pensiun. Oke, kita memang saat ini belum pensiun. Tapi dengan mengetahui pensiun impian kita, pola hidup yang kita inginkan saat pensiun nanti, mau pensiun di mana, mau ngapain ntar pada saat pensiun, kita bisa kok membuat proyeksi kasar kebutuhan finansial kita saat pensiun nanti. Kalau kamu masih belum tahu tujuan pensiunmu, belum menuliskan pensiun impianmu, segera dapatkan jurnal skenario pensiun di link di deskripsi. Jurnal skenario pensiun impianmu ini adalah pondasi, dasar dari semua perencanaan persiapan pensiun kita. Jurnal ini akan membantu kita bukan hanya tentang proyeksi kebutuhan finansial, tapi juga living our life to the full di masa pensiun. Jadi segera cek di deskripsi dan klik linknya. Untuk memandumu membuat proyeksi kebutuhan finansial pada saat pensiun nanti, aku akan bahas 81 kategori pengeluaran yang bisa menjadi acuan membuat budget dan pencatatan pengeluaran baik untuk saat ini maupun untuk proyeksi ke depan saat pensiun. Tentu, yang namanya spending atau pengeluaran atau belanja itu sangatlah personal, nggak bisa disamaratakan. Kita nggak bisa kasih batasan yang sama untuk setiap orang. Pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup ini, kondisi fisik dan kesehatan kita, di mana kita tinggal, personality kita, keluarga kita, semua turut menentukan pengeluaran per kategorinya. Jadi, di episode ini, yuk kita mulai bahas kategorinya satu per satu. Kategori pengeluaran yang pertama sudah pasti adalah kategori grocery. Ini adalah pengeluaran untuk kebutuhan makan dan kebutuhan harian kita, seperti untuk buah, sayur, daging, beras, sembako lah ya. Kemudian ada juga personal care dan home care products. Jadi masuk juga nih sabun mandi, deodoran, shampoo, skincare, perkakas pembersih dapur, pembersih kamar mandi, dan sebagainya. Kategori ini, pengeluaran di kategori ini akan sangat dipengaruhi oleh misalnya pola makan, kemudian jenis kulit kita. Kalau kamu punya eksema misalnya, belanja skincare kebutuhan khususmu mungkin akan mengambil porsi besar dari pengeluaran kategori ini. Kemudian, kalau kamu menganut pola makan tertentu, apakah itu vegan, vegetarian, keto, dan lain-lain, pasti berimbas ke belanja dan pengeluaran untuk kategori ini. Pengeluaran kita di kategori ini juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan kita. Misalnya, ada kadar gula darah tinggi, maka pola makan kita sudah pasti akan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ini. Misalnya, kita akan mengurangi belanja untuk gula dan beras putih. Kemudian kita akan memasukkan misalnya produk rendah gula, kemudian pengganti gula seperti stevia dalam belanja kita. Kalau buat aku yang ada kolesterol tinggi dan suami yang punya kadar asam urat tinggi, maka pengeluaran belanja daging kami sangat amat berkurang. Karena kami menerapkan pola makan plant-based, kami meminimalkan konsumsi daging dan memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan biji-bijian. Setelah pensiun nanti gimana? Apakah pengeluaran kategori ini kira-kira bertambah atau berkurang? Kalau menurut aku, pengeluaran kategori ini mungkin akan stabil, cuman akan berubah di setiap pos pengeluarannya aja. Ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh penambahan usia. Mungkin kita nggak akan lebih banyak makan nasi, tapi akan lebih banyak makan sayur misalnya. Kemudian kondisi kesehatan kita nanti ke depan seperti apa? Kondisi kulit kita,
Dan kemudian tempat tinggal kita. Kalau kamu nanti memutuskan untuk misalnya downsizing atau mengecilkan tempat tinggal, maka pos untuk membeli bahan-bahan pembersih kebutuhan dapur, kemudian kamar mandi, bisa jadi itu akan berkurang. Kategori berikutnya adalah health and wellness. Ini pengeluaran yang meliputi misalnya isi kotak P3K kita di rumah. Ini biasanya obat-obat over the counter atau obat-obat OTC, balsem, Panadol, tolak angin, kemudian meliputi juga di sini bayar asuransi kesehatan, medical check up, biaya kalau kita sakit dan harus ke dokter, obat resep dokter, kemudian juga pengeluaran untuk hal-hal yang menjaga kesehatan kita seperti membership gym, membership studio yoga, refleksologi, pijit, atau pergi ke spa. Pengeluaran kategori ini sangat tergantung dari kondisi kesehatan kita. Kalau kita ada kondisi sindrom metabolik atau penyakit lain yang mengharuskan kita rutin cek ke dokter dan minum obat jangka panjang atau seumur hidup, maka pengeluaran kategori ini akan besar. Di saat pensiun nanti, biasanya kategori ini akan semakin besar karena biasanya semakin kita tua, kesehatan kita biasanya menurun atau kita punya kondisi-kondisi lain yang perlu mendapatkan perhatian. Semoga kita tetap terus sehat ya. Next, ada kategori rekreasi, leisure, dan entertainment. Ini adalah kategori pengeluaran penjaga kewarasan kita, tapi juga rentan bikin boncos budget kita, terutama nanti di awal-awal masa pensiun. Termasuk di kategori ini adalah makan jajan di luar, termasuk ngopi-ngopi cantik. Kemudian ada layanan streaming TV dan audio, ini termasuk Netflix, Disney, Amazon, Spotify, nonton, apapun itu, konser, nonton bioskop, nonton teater, nonton pertandingan olahraga. Kemudian masuk juga di kategori ini adalah pengeluaran buat hobi dan traveling. Di kebanyakan skenario pensiun impian, pengeluaran kategori ini tuh bertambah besar pada saat pensiun karena kita punya kecenderungan pengen lebih banyak traveling dan mengisi waktu dengan hal-hal yang menyenangkan pada saat pensiun nanti. Setuju nggak? Kategori pengeluaran berikutnya adalah biaya transportasi. Ini meliputi biaya BBM, pemeliharaan kendaraan, biaya parkir, atau juga biaya penggunaan public transport. Kalau selama ini kamu tiap hari ngantor dengan kendaraan, baik kendaraan sendiri ataupun public transport, bisa jadi pengeluaran kategori ini akan berkurang pada saat pensiun nanti karena kamu nggak harus commute setiap hari. Tapi kalau impian pensiunmu nanti adalah traveling kemana-mana dengan kendaraan sendiri alias road trip, bisa jadi pengeluaran kategori ini malah naik pada saat pensiun. Next, ada yang namanya pengeluaran personal. Ini adalah biaya untuk kebutuhan pribadi kita. Ini bisa meliputi fashion, beli baju, sepatu, tas, termasuk juga nyalon ataupun ke barber kalau buat cowok. Secara general sih, pengeluaran untuk barang-barang fashion tadi akan berkurang pada saat pensiun. Tapi di kategori ini juga ada biaya untuk gift and donation. Ini meliputi kado, hadiah, hampers, angpau baik buat keluarga ataupun teman, terutama pada saat ulang tahun ataupun hari raya. Ini juga meliputi sumbangan untuk lembaga keagamaan, whatever the names. Ini termasuk zakat, perpuluhan, kolekte, dan masuk juga di kategori ini adalah donasi ke lembaga amal yang kita dukung, seperti misalnya WWF atau UNICEF atau sebagainya. Apakah pengeluaran kategori gift and donation yang masuk dalam kebutuhan pribadi ini akan berkurang atau malah bertambah besar pada saat pensiun? Ini susah jawabnya ya. Balik lagi tergantung kepada family size, social circle kita, gaya hidup, dan tujuan pensiun kita pada saatnya nanti. Kategori pengeluaran berikutnya ini adalah kategori pengeluaran yang biasanya kita nggak sadar membayarnya,
Atau kalaupun kita sadar membayar, biasanya kita nggak terlalu happy mengeluarkan uang untuk ini. Apa hayo? Ya sebenarnya ini pengeluaran buat membayar aneka pajak. Memangnya ntar kalau udah pensiun kita tetap mesti bayar pajak gitu? Masih dong. Kan pajak bukan hanya pajak penghasilan yang biasanya dipotong langsung oleh perusahaan tempat kita kerja. Tapi juga ada pajak-pajak lain yang terkait dengan aset yang kita punya, seperti pajak kendaraan atau pajak bumi dan bangunan. Terus kalau setelah pensiun nanti kita masih bekerja atau punya bisnis, bisa jadi kita juga masih akan bayar pajak. Gini, jika penghasilan dari pekerjaan atau bisnis kita tidak melebihi yang namanya PTKP atau penghasilan kena pajak, maka kita tidak akan membayar pajak dan bisa menonefektifkan NPWP kita. Tapi jika penghasilan kita melebihi PTKP tadi, kita masih tetap ada kewajiban membayar pajak dan melaporkan SPT setiap tahun. Masih ada beberapa kategori pengeluaran lain yang akan aku bahas di bagian 2, part 2 di episode depan, sekaligus dengan membahas cara memperhitungkan pengeluaran di masa pensiunmu dengan berdasar dari pengeluaranmu di masa sekarang dan pensiun impianmu, dan tentunya dengan adanya pertimbangan faktor eksternal lainnya. Jadi jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan mulailah bikin jurnal skenario pensiun yang akan membantumu menentukan impian pensiunmu, di mana impian pensiunmu ini akan menjadi dasar untuk memperkirakan kebutuhan finansialmu saat pensiun nanti. Gaya hidup, aktivitas pensiun impianmu akan mencerminkan kebutuhan finansialmu. Dapatkan jurnal skenario pensiun di link di deskripsi. Terakhir, terima kasih udah dengerin podcast episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere berikutnya.